Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dhani Medio di Pertanian dan Teknologi Podcast. Kali ini saya ada di Kalimantan Selatan loh. Hampir saya menyebut Kalimantan Timur karena beliau yang saya akan temani ngobrol bermakna ini adalah Dr. Muhammad Amin yang dulu pernah menjadi Kepala BPTP di Kaltim dan sekarang saya ketemu di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kang Dhani. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Iya. Luar biasa. Saya apa ya menyebutnya Pak Amin nggak apa-apa kan ya? terlalu apa namanya formal. Biasa-biasa saja. Ya. Saya lebih apa namanya humanis lah kalau biasa-biasa. Siap. Pak Muhammad Amin ini, Pak Dr. Muhammad Amin adalah Kepala BPTP Balitbangtan Kalimantan Selatan dan sekarang saya ketemu beliau di sini, Pak Amin. Saya senang sekali nih. Saya kesini diundang sama Pak Amin dan tadi saya sudah sharing dengan penyuluh pertanian Pak Amin. Nah, Pak Amin, di BPTP Kalsel kalau bisa cerita nggak Pak Amin, itu gimana sinergitas dengan Pemdanya, kemudian terutama dengan penyuluh pertanian yang ada di daerah Pak Amin. Kita tahu peneliti di sini ada, kemudian penyuluh di sini juga ada. Bagaimana ceritanya Pak Amin? Ya, makasih Kang Dhani. Saya panggil Kang ya, Pak Dhani ya. Alhamdulillah sejak kami berada di BPTP Kalimantan Selatan ini, alhamdulillah ini kan sudah dirintis oleh teman-teman sebelumnya. Antara penyuluh BPTP dengan penyuluh daerah ini luar biasa sinergitasnya, karena memang kita juga membentuk setiap wilayah kabupaten kota itu ada LO. Yang kita LO, utamakanlah penyuluh. LO ya? LO. Setiap kabupaten? Setiap kabupaten. Nah, mereka itu adalah penyuluh. Karena mereka itu adalah bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, bahkan dengan penyuluh sudah berkomunikasi jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu dengan pemerintah daerah, khususnya untuk dinas, kabupaten dan kota, luar biasa sinergitas kita luar biasa pendekatannya. Nah, ini saya kira sesuatu yang momentumnya yang kita lakukan saat ini dengan teman-teman penyuluh di lapangan, saya kira ini luar biasa, Pak. Apalagi mengolah dengan teknologi pertanian. Jadi Kepala Balai Pak Amin menempatkan LO di kabupaten. Seorang penyuluh BPTP, notabene BPTP, dia ditempatkan di kabupaten. Itu yang sinerginya dalam bentuk apa Pak Amin? Konkretnya apa yang dia lakukan? Jadi konkretnya yang dilakukan oleh teman-teman LO, yang pertama adalah bagaimana mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Mengkoordinasikan kegiatan kepenyuluhan. Salah satunya bagaimana menghilirisasi ke inovasi teknologi Badan Litbang agar supaya benar-benar bisa diterima oleh masyarakat secara langsung. Tentunya mereka berkoordinasi dengan BPP, penyuluh lapangan sebelum masuk ke petani. Sehingga nanti mereka bersama-sama seperti apa sih yang harus kita lakukan agar betul-betul nanti teknologi sampai kepada sasaran. Betul. Gitu. Jadi BPTP itu punya kepanjangan itu ya? Oh iya, betul. Jadi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang, terus kemudian BPTP mendiseminasikan melalui LO lah itu yang mengkomunikasikan terlebih dahulu. Wow, ini kayaknya menurut saya ini adalah strategi diseminasi, Pak. Betul. Strategi diseminasi yang dilakukan oleh Pak Amin bersama tim tentunya tim di BPTP Kalsel. Dan mudah-mudahan ini bisa juga mungkin BPTP lain juga seperti ini ya. Mudah-mudahan Kang Dhani ke depan kita akan terus-menerus melakukan ini. Jadi tidak hanya sekedar kita melakukan kegiatan koordinasi, tetapi bagaimana mengantar inovasi teknologi Badan Litbang itu ke tingkat petani. Nah, salah satunya selain koordinasi tadi, kita juga ada kegiatan-kegiatan kaji terap yang bekerja sama dengan BPP. Ini salah satu implementasi yang dilakukan di lapangan agar supaya benar-benar ada contoh yang dilakukan dan dilihat langsung oleh petani di lapangan. Nah, ini sinergitas antara teman-teman BPTP mengantar teknologinya, kemudian penyuluh daerah belajar bersama-sama di sana agar supaya teknologi itu bisa masif di lapangan seperti itu. Jadi ada demo ya istilahnya. Ada dem area, dem farm, dem plot ya. Itu komoditi apa aja Pak Amin? Jadi yang kita lakukan saat ini selain tanaman padi, juga tanaman jagung dan beberapa juga tanaman horti, misalnya bawang dan cabai. Kita lakukan den farmnya di sesuai dengan kabupaten sesuai dengan kondisi spesifik lokasi yang ada di wilayah ini. Nah, seperti itu. Itu yang saya suka dengan BPTP Pak Amin. Sobat Tani, ada kata-kata spesifik lokasi. Itu artinya apa? BPTP, Badan Litbang Pertanian, tidak semena-mena mendiseminasikan teknologi semaunya, tapi disesuaikan dengan spesifik lokasi. lokasi. Makanya ada
kaji terap tadi. Betul, kaji terap ini memberikan contoh kepada masyarakat, pada petani, sehingga mereka ikut terlibat di dalamnya. Melihat seperti ini kegiatan kita, keberhasilan seperti ini, sehingga nanti mereka bisa mengikuti dengan contoh yang sudah ada, dengan keberhasilan yang mereka miliki, seperti itu. Pak Amin, ada nggak contoh misalnya yang sudah BPTP lakukan bersama tim, baik itu penelitinya, penyuluhnya, komoditi yang dengan tanda kutip bahwa ini berhasil dan masif dilaksanakan di satu tempat? Ada nggak Pak Amin? Ada. Jadi kita ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan padi di lahan rawa. Padi di lahan rawa itu varietas aroma ya, baroma. Ya. Jadi aromatik itu. Kemudian yang kedua adalah jagung. Yang pertama terkait dengan padi. Ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan kelompok tani salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini, itu Batola. Itu kita lakukan Denfarm area di situ. Nah, dengan menerapkan paket teknologi Jajar Legowo, kemudian varietasnya adalah varietas baroma. Itu memberikan produktivitas luar biasa ya peningkatannya. Artinya jauh dari produktivitas yang dihasilkan petani sebelumnya. Nah, mereka sangat senang sekali dengan kehadiran teknologi yang kita sampaikan, kemudian bersinergi dengan penyuluh, lalu kehadiran juga kelompok tani belajar bersama di sana, sehingga sampai saat ini mereka terus melakukan itu, mengembangkan itu. Itu yang pertama untuk tanaman padi. Kemudian tanaman jagung. Jagung kita juga kembangkan varietas namanya JH37. JH37. Itu hasil Badan Litbang ya? Itu varietas unggul Badan Litbang Kementerian Pertanian. Kita juga diseminasikan di sana, baik dari pengembangannya maupun dari segi aspek perbenihannya. Alhamdulillah pengembangannya sudah luar biasa, luasannya dilakukan oleh masyarakat petani. Kemudian juga perbenihan. Nah ini juga jadi tujuannya agar supaya perbenihan ini mendekatkan benih kepada masyarakat, tidak harus datangkan dari luar. Nah ini inovasi kita lakukan dan melatih kepada penangkar-penangkar agar mereka betul-betul bisa menguasai bagaimana teknologi perbenihan jagung. Tadi penangkar tadi ya. Kemudian itu yang saya suka tadi, mendekatkan hasil teknologi Badan Litbang terutama VUB ya, varietas unggul baru kepada petani, kepada masyarakat. Wah ini saya merinding Pak. Mendengar itu ternyata BPTP saya sudah keliling ke BPTP lain juga Pak Amin, dan ternyata modelnya sama dan tapi ada strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda setiap BPTP karena memang juga daerah yang berbeda. Tentunya juga agroekosistem yang berbeda sehingga pendekatannya akan berbeda. Pak Amin, satu lagi Pak Amin. Ketika kita berhadapan dengan satu tempat misalnya kabupaten, ada kendala nggak sih Pak Amin? Ya memang di dalam segala sesuatunya pasti ada plus minus ya. Tetapi semua itu bisa dilakukan, bisa diantisipasi sepanjang itu tidak memberikan sesuatu hal yang merugikan. Tetapi sampai saat ini ya kendala kita dapatkan tidak seberat apa yang yang kita hadapi di lapangan. Semua bisa dilakukan. Bisa diatasi, itu karena ya teman-teman luar biasa dengan pengetahuan dia miliki bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Memang kendala pasti ada ya, tetapi kita juga bisa menyelesaikan persoalan. Contoh misalnya bagaimana penyediaan benih, misalnya katakan seperti itu. Kita sudah datangkan benihnya, tetapi karena adanya benih yang berkualitas, bersertifikat, misalnya seperti itu, dengan melalui bimbingan teknis oleh teman-teman peneliti dan penyuluh. Semuanya bisa kita lakukan bersinergi. Sehingga dengan sinergitas tadi itu, dukungan pemerintah daerah juga luar biasa. Sehingga kendala-kendala tadi itu ya bisa diminimize, bisa dikurangi dari seperti itu. Kayaknya ini kepala BPTP-nya ini yang memang komunikasinya harus bagus ya. Enggak, mungkin Pak Amin memberikan inspirasi kepada teman-teman saya rasa. Jadi salah satunya tadi ketika saya bertanya, ada kendala nggak Pak Amin? Ternyata ada kunci di situ, komunikasi dengan pemerintah daerah ya Pak Amin ya. Bagaimana strategi kita ya. Ternyata kendala itu bisa minimal meminimalisir. Kita minimize lah. Ada kendala memang, tapi pasti kita bisa meminimalkan itu. Tentunya dengan kerja tim Pak Amin ya. Sudah pasti. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita bekerja harus ada tim. Ya, baik kita sendiri maupun dari teman-teman kita dari luar. Ini harus kita satu padukan. Kalau tidak ya kita parsial mengerjakan sesuatu. Nah, karena adanya sinergitas, tidak hanya sekedar komoditas dan integrasi, tetapi juga tim harus terintegrasi. Baik dari penyuluh BPTP, penyuluh daerah, juga didukung oleh pemerintah daerahnya sendiri. Ini pasti akan semakin lebih kuat. Tentunya kalau kita solid, pasti pemerintah daerahnya juga. Sudah pasti. Hasilnya bagus, pasti didukung Pak. Alhamdulillah Pak. Dan kami di Kabupaten Tanah Laut luar biasa, dukungan pemerintah daerah. Setelah kami perkenalkan varietas unggul baru, namanya JH37 itu, bahkan Bupati sendiri menyampaikan ini luar biasa apresiasinya kepada teknologi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Bahkan sampai saat ini beliau setiap ada event-event kegiatan namanya pertanian yang menghadirkan BPTP.
Artinya apa? Bahwa kita sudah dipercaya Percaya sama untuk bersama-sama mereka. Artinya kita berada di belakang mereka untuk mendorong. Ya, Mereka yang ini ya. Artinya kita membackup. Dan itu jadi kita di belakang layar lah. Iya kan gitu. Bahkan yang mempromosikan mereka. Mereka, bukan kita lagi. Karena proses diseminasi itu ya kita itu hanya bagian dari. Jadi teman-teman itulah yang mendiseminasikan lebih luas. Keren ini ya, Pak Amin. seperti Ini pelajaran bagi saya juga Pak Amin sebagai Menteri Pertanian. Pak Amin terakhir ini. Mudah-mudahan ini bisa juga didengar oleh sobat tani di luar sana. Amin. Pak Amin ada pesan nggak buat teman-teman terutama penyuluh, kemudian teman-teman masyarakat pertanian dan harapan Pak Amin ke depan, Pak? Ya, oke, makasih Kang Dani. Jadi memang pesan-pesan saya mungkin untuk teman-teman saya penyuluh di lapangan, saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sepanjang kita bersama-sama melakukan itu. Tentu kita harus tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita belajar bersama-sama, tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar meningkatkan kapasitas kita dalam rangka untuk mewujudkan agar supaya juga petani bisa kita tingkatkan produktivitasnya melalui pengetahuan yang kita miliki. Kita transfer knowledge kepada petani tentu dengan pengetahuan yang kita miliki. Lalu kemudian harapan kita ke depan ya saya kira tidak boleh sendiri, kita harus bersinergi bersama-sama ya. Semua apa yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat harus kita lakukan bersama-sama sehingga outputnya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa misalnya seperti itu. Yang kemudian saya kira untuk teman-teman yang lainnya saya kira samalah, tidak ada sesuatu yang kita lakukan sendiri-sendiri tetapi semua harus kita lakukan bersama-sama. Wow, Pak Amin keren banget. Pak Amin terima kasih. Ini mudah-mudahan kita ke depan juga apa yang disampaikan Pak Amin tadi saya belajar juga dari Pak Amin, Kepala BPTP Balitbangtan Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermakna obrolan kita Pak Amin. Amin. Terima kasih. Makasih Kang Dani. Kita lagi musim Okmar ya. Iya, Okmar. Hujan ya. Iya. Artinya ini sebuah berkah ini. Iya. Kalau ngopi enak kali Pak. Pasti mantap ini. Ini kopinya di Kalimantan Selatan ada kopi bagus ya Pak Amin? Ada tempat memang kopi yang luar biasa di sini. Dan memang di sini ada beberapa tempat penghasil kopi. Ya, yang lokal ya, ada yang lokal, ada yang memang sudah jauh lebih maju. Saya udah nggak sabar Kalimantan Selatan sumber kopi juga ada. Oke ya, kita ngobrol Amin. Siap. Oke, Sobat Tani, kita mau ngopi dulu dan dengarkan terus, tonton terus podcast Pertanian dan Teknologi. Salam pertanian.